Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Ternyata video saya ini alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, sudah internasional bro. Yang nonton cuma tidak hanya orang Bandung, tidak hanya orang Jawa Barat, tidak hanya orang Indonesia, tapi juga ada orang luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Jelaslah, sangat disayangkan negara yang indah ini harus terpecah belah, harus terpecah-pecah. Kita tidak ingin ada negara Sumatera, kita tidak ingin ada negara Kalimantan, kita tidak ingin ada negara Bali, negara Jawa, negara NTB, negara NTT, negara Sulawesi, negara Papua. Soekarno sudah memahami hal itu. Makanya dari Republik Indonesia Serikat, RIS, Soekarno upayakan Indonesia ini menjadi NKRI kembali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Indonesia Serikat yang menjadi boneka asing, yang menjadi boneka Belanda, yang menjadi boneka Amerika. Negara ini harus mampu berdiri di kaki sendiri, harus mampu berpikir sendiri, untuk menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Karena secara sumber daya alam kita ini memang bro, negara yang kaya. Kemarin saya sudah berkeliling ke Jawa, ke Bali, ke Sumatera, dengan modal yang pas-pasan bro. Pakai motor bro, Bali, Jawa, Sumatera sampai Dumai. Cuman ketika mau ke Aceh, itu orang Dumai ngasih tahu jangan pak, karena katanya orang Aceh ini sangat benci kepada orang Jawa. Jadi lebih baik putar balik atau cari daerah lain, jangan ke Aceh. Statement ini sebenarnya saya nggak begitu percaya, karena saya yakin yang namanya orang kalau sudah al-islamu khamsyatun syahadah alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah wa iqamis salat wa iyatuz zakat wa shaum ramadan wa hijjil baiti man istata'a sabila. Kalau sudah berislam itu nggak mungkin berperilaku jahat, nggak mungkin berperilaku zalim. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang berislam itu adalah orang-orang yang sholat, yang mampu mencegah dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, agamanya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang Aceh mau menzalimi saya, sangat mustahil mas bro. Orang Aceh ini kan kotanya ini terkenal dengan Serambi Mekah. Serambi itu tempat yang indah, jiplakan dari Mekah. Jadi sangat mustahil berbuat zalim. Insya Allah ke depan kapan-kapan kalau ada rezeki, kalau ada yang
mau jadi sponsor. Kalau ada yang mau nyumbang, ya tinggal transfer. Kita akan coba keliling Indonesia, bro. Saya nggak akan pakai mobil, saya nggak akan pakai pesawat terbang, saya akan pakai motor. Maklum motoris paling seneng kalau udah kebut-kebutan. Kita akan coba cari tempat-tempat yang indah, lalu bikin ceramah, lalu upload ke YouTube, kan tambah asik. Jangan sampai orang Indonesia tetapi tidak tahu akan keindahan negara Indonesia. Ya tinggal share aja, bro. Tinggal transfer aja. BRI 0757 0101 3531 532. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang rancangan undang-undang haluan ideologi negara? Kalau misalkan mendukung, alasannya apa? Karena yang namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah dengan terang-terangan menolak kalau perlu dicabut RUU HIP tersebut. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalau saya setuju, Mas Bro, tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Alasan yang pertama adalah dari judulnya juga sudah kelihatan. Undang-undang haluan. Haluan itu arah. Jadi haluan itu untuk memperjelas sesuatu yang masih tanda tanya. Untuk memperjelas sesuatu yang masih abu-abu, untuk mempertegas apa-apa yang masih lembek, memperkeras apa-apa yang masih lembek, meluruskan apa yang bengkok, terus mematangkan apa yang mentah. Karena Anda tahu sendiri, Mas Bro, para kadrun, ulama-ulama kadrun mencoba untuk menafsirkan Pancasila ini semau dia sendiri. Semau dia sendiri. Jadi saat ini ulama-ulama kadrun ini sedang mencoba membongkar sejarah, memutarbalikkan sejarah, mempersalahkan sejarah yang memang apa adanya, menafsirkan Pancasila dengan harapan bahwa ingin memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila ini jelek, seperti itulah, bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan Islam. Jadi mereka ini kalau misalkan ingin menghancurkan Pancasila, maka mereka ini harus membongkar Pancasila, harus menafsirkan Pancasila sesuai keinginan mereka sendiri. Ketika kelemahan Pancasila ini terkuak, maka dia akan memberikan solusi. Nih, khilafahlah yang terbaik. Jadi jangan kaget, bro, kalau orang-orang FPI, HTI, PKS sekarang jadi seolah-olah paling Pancasilais daripada Jokowi. Habib Rizik jadi seolah-olah orang yang paling Pancasilais daripada Megawati Soekarno Putri. Bahkan lebih Pancasilais daripada Soekarno. Ini kan lucu, kita semua tahu, bro,
Ustadz Somad, UAS, Habib Rizik, Tengku Zulkarnain, Majelis Ulama Intoleran, MUI, mereka semua ini kan sudah nyata terang-terangan mengikrarkan khilafah, ingin mengganti sistem, ingin menjadikan NKRI ini bersyariah atau khilafah. Mereka coba merasa paling nasionalis, bela Pancasila, dan mem-PKI-kan orang-orang yang selama ini memang terbukti dan nyata Pancasilais. Jadi benar, para kadrun ini ya kampret, otaknya suka kebalik-balik, Mas Bro. Jadi suka memutar balikan fakta. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, atau mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, antara yang salah dengan yang benar dicampur adukan, hingga menginginkan rakyat ini menjadi bingung. Ketika bingung, disinilah terjadi pencucian otak. Masuklah dalil Al-Quran untuk mencuci otak rakyat Indonesia, agar suka atau tidak suka rakyat Indonesia mau menjadikan khilafah sebagai sistem pengganti Pancasila. Salah satu dalilnya kita sudah tahu, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum jahiliyah seperti apakah yang kalian kehendaki? Apakah tidak lebih baik hukum Allah? Jika kalian yakin Pancasila hukum Allah, hukum jahiliyah. Perhatikan, dengan seenaknya dewe orang-orang khilafah mengatakan Pancasila ini hukum jahiliyah. Rakyat Indonesia ini kan kebanyakan awam, bro. Dalam masalah ilmu agama aja masih dalam tingkatan awam. Syariatnya juga belum penuh. Jauh masalah ma'rifat, sangat jauh sekali. Udah syariatnya kurang, ma'rifatnya kurang. Akhirnya mudah terprovokasi, mudah terbodohi, mudah tertipu oleh orang-orang khilafah. Makanya ketika mereka demo kemarin, aksi bela Pancasila, ditanya para pendemo ini oleh netizen yang memang suka iseng, bro. Hei adek-adek, kenapa kalian demo? Jawabannya, tanya aja kepada orator demo. Ini kan lucu, Mas Bro. Mereka demo tidak tahu untuk apa mereka demo. Yang penting bagi mereka itu dapat amplop, dapat makanan, tahu Jakarta, seperti itulah. Pulang pergi gratis. Ini kan sebuah dilema. Ini kan sebuah PR bagi kita semua. Makanya saya itu sejak puluhan tahun yang lalu sudah mulai menulis. Ada apa dengan Indonesia ini ketika Jepang dihancurkan oleh Amerika dengan bom atom tanggal 5 dan 6 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki sebagai jantungnya ekonomi, jantungnya militer, negara Jepang hancur lebur, luluh lantah. Ketika itu negara Jepang langsung ambruk, acak-acakan amburadul.
terkena krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sangat parah. Indonesia selang beberapa hari merdeka, Mas Bro. Artinya kondisi Jepang dengan kondisi Indonesia ini sama-sama dalam keadaan kondisi amburadul, acak-acakan, berantakan. Tetapi kenapa Jepang begitu cepat membangun negaranya sehingga sekarang sudah menjadi negara maju, sementara Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam garis negara berkembang, negara miskin. Padahal sumber daya alamnya wah sangat kaya, Mas Bro. Bayangkan cuma dengan ekspor bibit, apa itu udang, itu lobster, banyak orang-orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang kaya raya, Mas Bro. Cuma ekspor bibit lobster. Kebayang kalau ekspor lobster. Wah, kayaknya bukan main, Mas Bro. Cuman gobloknya orang-orang Indonesia bukannya mengekspor lobster, malah mengekspor bibit lobster. Ketika lobsternya sudah pada gede, diimpor oleh Indonesia, kan bego, Bro. Inilah kita mulai sekarang itu harus melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak, the king of science. Dulu saya bertanya kepada para kiai, pada bingung, Bro. Liaran, saya tanya kepada dosen-dosen waktu kuliah, cenah liar lah. Kepada profesor kalah ngamuk profesorna. Nah, sia teh nangtang kaing. Bukan masalah nangtang atau tidak nangtang, Mas Bro. Ini sebuah PR. Bayangkan, Bro, Brunei Darussalam itu seberapa persen dengan Indonesia, nggak ada apa-apanya, disebut negara yang kaya. Malaysia dengan Indonesia gedean mana, Bro? Terus Australia lah dengan Indonesia. Australia itu banyak gurunnya. Kalau Indonesia banyak lauknya, perairannya banyak ikannya, Bro. Jika orang Indonesia ini mau aja punya otak dikit gitu lah, udah kaya, Mas Bro. Yang aneh bagi saya itu kan, negara ini negara lautan, tetapi banyak yang nggak bisa berenang. Banyak yang hanya ingin jadi PNS gitu, Bro. Banyak yang hanya ingin jadi karyawan. Kenapa kalian ini tidak jadi pengusaha, petualang, apalah yang duitnya lebih gede gitu? Kalau pengusaha itu kan per tahunnya bisa ratusan miliar, bisa ratusan juta. Sementara karyawan paling cuma berapa juta gitu, Bro. Pemikiran sempit seperti ini harus kita rubah, Mas Bro. Atau negara ini memang suatu saat akan dikuasai oleh orang-orang asing karena orang Indonesia memang tidak mau berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman budaya adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal berpikir. Cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Ini PR bagi kita. Saya sudah mulai, jika Anda ke Bandung itu sudah tahulah, cari aja yang namanya Prof. Agus. Sudah berapa ratus murid-muridnya yang masuk SMP negeri, SMA negeri, ke PTN negeri, mereka udah ada, Bro. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, apa jasa Gus AA sehingga berani mengkritik, oh saya sudah banyak jasanya, Mas Bro. Saya ditugaskan saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ayo kita lakukan revolusi otak dan revolusi akhlak secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, nggak usah nunggu lama, Mas Bro.
kalau misalkan lama, nanti sumber daya alam ini habis di Jadi orang gondol. diajak berpikir, di framing semuanya. Jokowi Kita lihat jadi video yang baru. Cak Imin lah, siapa lagi tuh, Polkadot lah, Pelma Udut lah, begitu lah semua itu berlomba menjajakan dirinya untuk jadi wakil. Kenapa ini nggak bersatu? Tersihir dengan kalimat dicari pendamping Jokowi. Maka itu kita bikin strategi dicari pengganti Jokowi. Maka itu ganti presiden 2019. Kalau ngomong begitu di masjid sebodoh amat orang marah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi semenjak sebelum Pilpres, mereka itu sedang berusaha mencari pesaing Jokowi. Mereka ingin mengganti Jokowi ini di tahun 2019. Mereka menggebu-gebu merencanakan sesuatu dengan sangat matang. Mempersiapkan dana dengan sangat banyak. Atas kejadian penggulingan Ahok atas isu penistaan agama yang sukses 1.000.000% yang mereka lakukan. Ketika rakyat Jakarta yang mencintai Ahok ini berhasil ditimbulkan rasa fanatisme agamanya. Membuat mereka merasa yakin bahwa Jokowi akan kalah di 2019. Tapi mereka ini lupa, Mas Bro, bahwa kita ini hidup di alam dunia ini sudah ada yang ngatur. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tidur dan selalu mengawasi gerak-gerik manusia dari mulai bangun hingga tidur lagi. Dan Allah sudah memberikan sunatullah, sudah memberikan rumusan. Ala laknatullah ala zalimin, Allah akan melaknat, menghancurkan orang-orang jahat. Ini rumusannya sudah jelas, Mas Bro. Saya sudah tampilkan dalilnya dengan sangat jelas sekali. Dan beberapa tahun terakhir sudah terbukti bagaimana orang-orang yang jahat kepada Jokowi, kepada Ahok terkena karma, hancur lebur, berantakan, acak-acakan. Bukan karena diserang oleh Jokowi, bukan karena diserang oleh Ahok, tetapi mereka hancur oleh sunnatullah, oleh hukum Allah. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Aduh, siapa tuh bro? Wah, terbaru ya Anies Baswedan lah. Ente tahu sendiri perkembangan kota Jakarta di tangan Anies Baswedan. Sangat memprihatinkan bro. Jadi bahan olok-olokan netizen, jadi bahan cemoohan netizen. Netizen ini sadis bro. Zaman teknologi kayak gini kan yang namanya jejak digital itu banyak. Disanding-sandingkan kinerja Anies dengan kinerja Ahok, disandingkan. Jauh lama lo bro. Sangat buruk sekali Anies Baswedan ini kerjanya bro. Makanya kata para ulama, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang celaka. Kalau kita mau mengambil sebuah penafsiran yang intelektual, barang siapa yang memilih pemimpin hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung.
Karena dengan kebaikan dari pemimpin tersebut, dia akan menikmati apa-apa yang dihasilkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut. Tetapi kalau pemimpin yang terpilih hari ini justru lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, maka kejahatan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin yang jahat ini akan kita rasakan bersama. Inilah yang dirasakan oleh rakyat Jakarta saat ini, di mana kepemimpinan Anies Baswedan lebih buruk, bahkan sangat buruk dari Ahok. 1. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Yang kedua, Habib Rizik, bro. Anda tahu sendiri Habib Rizik. Begitu dipuja-puja, dielu-elu sebagai nasab, ada garis keturunan dari Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dielu-elukan oleh orang-orang FPI, HTI, PKS, Khilafah pada umumnya. Dia lupa firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang bikin saya bangga dengan Islam, bro. Bangga saya dengan Islam. Kenapa? Karena apa yang saya tanyakan itu jawabannya ada di Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bapak Ibu ada yang hafal nggak, Bu? Hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air terhadap ayat ini. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Salah satu fungsi Al-Quran ini adalah memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan manusia. Silakan Ibu tanyakan, Bu. Tanyakan apa saja, Al-Quran bisa jawab. Apa yang terdetak dalam otak manusia, jawabannya ada di Al-Quran. Cuman sayang beribu sayang, banyak ulama yang tidak mampu menjabarkan Al-Quran ke hadapan manusia, sehingga umat Islam terkesan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zalim. Orang yang bodoh itu terkesan berbuat zalim, Mas Bro. Berbuat zalim. Dan Habib Rizik ini termasuk orang-orang yang bodoh. Akhirnya berbuat kejahatan dan kejahatan. Berbuat bodoh cuma mempromosikan bahwa dia ini keturunan Nabi. Pak sudah jelas kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa dirimu, berapa banyak hartamu, berapa cantik atau tampan rupamu, apakah kamu turunan orang biasa, rakyat jelata, pejabat, atau turunan Nabi. Yang Allah lihat itu adalah ketakwaanmu, Mas Bro. Makanya dalam hati itu ada yang namanya mata hati. Ada mata di kepala, ada juga mata kaki. Orang yang tidak punya mata hati, biasanya matanya itu seperti mata kaki. Kayak batu, bro. Udah punya mata, tetapi disimpannya paling bawah. Jadi derajat itu rendah. Maka mata hati ini harus dijaga. Allah lihat mata hatinya, kebenaran yang ada dalam hatimu. Apa itu kebenaran? Ketakwaan. Ketakwaan itu adalah kebenaran dalam hatimu. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kebenaran itu hanya ada di jiwa-jiwa yang tenang.
berpikir masa jiwa repot juga. Lihat aja lisan dan perbuatannya yang menenangkan. Kalau kata Nabi itu, man salimal muslimuna min lisanihi, bahwa muslim yang terbaik itu yang lisan dan perbuatannya itu tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain berarti membuat orang lain tenang, membuat orang lain senang. Jadi kebenaran itu yang menenangkan dan menyenangkan. Itu yang Allah lihat. Makanya orang-orang yang kelakuannya, lisannya, perbuatannya menenangkan dan menyenangkan, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang masuk surga itu belum tentu orang yang punya bendera tauhid, bukan bro. Belum tentu orang yang sholat, belum tentu orang yang zakat, belum tentu orang yang puasa, belum tentu orang yang haji 10 balikan Indonesia Mekah berhaji, belum tentu. Tetapi yang pasti dijamin masuk surga itu adalah orang yang punya hati yang tenang, membuat orang lain tenang, dan membuat orang lain senang. Siapapun orangnya yang berperilaku man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang lisan dan perbuatannya menenangkan dan menyenangkan, itulah wajib kita muliakan, karena Allah pun memuliakan orang-orang seperti itu. Kalau misalkan ada pengemis kelakuannya menyenangkan dan menenangkan, maka muliakanlah pengemis itu. Tetapi kalau ada taruh Habib keturunan Nabi, Syarifah, kelakuannya, hatinya, lisannya, perbuatannya tidak menenangkan, tidak menyenangkan, malah bikin ribet dan bikin ribut. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang selalu bikin kerusakan dan inginnya berperang, ribut dan ribut. Jangan muliakan orang-orang seperti itu. Habib Rizik, turunan Nabi, tetapi lisan dan perbuatannya selalu bikin ribet dan bikin ribut, tebar provokasi, gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan, sampai berani mengatakan bahwa Jokowi ini PKI, PDIP ini PKI, maka jangan muliakan orang-orang seperti ini. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau kita ingin bangsa dan negara ini cepat maju, maka mulai sekarang kita lakukan yang namanya gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak secara masif dari Sabang sampai Merauke. Bahasa yang lebih Islami itu seimbang antara syariatnya dan ma'rifatnya. Jadi syariat itu ya al-islamu khamsyatun syahada alla ilaha illallah wa iqamas shalah wa iyatuz zakat wa shaum ramadan wa hijrul baiti man istata'a sabila. Itu syariat. Tata cara sholat, tata cara beribadah, tata cara bersosialisasi, tata cara yang lainnya. Itu syariat. Kalau makrifatnya itu makna yang terkandung dari syariat itu namanya makrifat. Jadi kalau syariat ini cangkangnya, kalau makrifat ini isinya bro. Karena bermakrifat kalau tanpa syariat repot. Begitu pula syariat kalau tanpa makrifat repot juga. Kedua-duanya harus berjalan beriringan, harus berjalan berdampingan, harus sama tinggi, sama rendah, sama panjang, sama pendek, sama kecil, sama besar. Seperti kaki kita. Semuanya harus sama. Ketika seimbang, ketika balance,
kaki kita ini seimbang, sama panjang, sama besar, sama kecil, sama semuanya, maka dipakai jalan enak bro, dipakai lari kenceng. Makanya kalau misalnya sekarang Indonesia larinya terpincang-pincang, ya wajar bro. Syariatnya pendek, syariatnya panjang, makrifatnya pendek, jadi pincang. Dibawa jalan nggak enak, dibawa lari jatuh. Makanya 74 tahun lebih kita merdeka, ya terus menerus terjatuh. Dalam artian kita tidak bisa menikmati kekayaan yang Allah limpahkan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih Indonesia yang begini kaya, dikasih Indonesia yang begini ragam budaya, bahasa, golongan, agama, kalian nggak bisa menikmatinya. Malah negara lain yang menikmatinya. Nggak masuk akal mas bro. Oleh karena itu kepada kalian yang masih punya hati nurani, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia hingga keluar Indonesia, mari bersatu dengan Gus A, melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak mulai dari sekarang, dan kita lakukan secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau perlu 1 tahun, jangan 5 tahun. Kalau bisa setengah tahun, kalau bisa 6/4 tahun. Kita butuh percepatan. Kita ini berada di dunia persaingan. Kita tidak boleh kalah bersaing. Mulai bangun kualitas otak dan kualitas otak dan kualitas akhlak dari rakyat Indonesia. Dekati orang-orang yang punya visi misi yang jelas. Jauhi orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI dengan keragamannya. Jauhi orang-orang khilafah. Hancurkan mereka, orang-orang khilafah, bukan dengan senjata, tetapi dengan kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.